Kalian mungkin nggak sadar kalau Tigo 8 yang saya tes ini adalah yang tipenya terjangkau. Karena ya harus diakui rasa berkendaranya sama-sama menggugah, layout kabinnya mirip, kokpitnya juga sama, dan feel premiumnya juga sama. Padahal mobil ini harganya nggak nyampe 400 juta. Kok bisa ya mobil yang rasanya kayak mobil mewah, padahal harganya murah? Chery Tiggo 8 memang anomali. Setiap kami mengendarai mobil ini atau bahkan mengajak orang lain untuk mencobanya, selalu muncul pertanyaan, kok bisa Chery menjualnya semurah ini? Bayangkan saat kami tes mobil ini, yaitu di akhir tahun 2024, Tiggo 8 dijual mulai dari 349,5 juta. Itu untuk tipe comfort. Sementara ini, yang kami tes harganya 389,5 juta. Tentu harga segitu nggak masuk akal. Karena kapan lagi coba dapat medium SUV dengan mesin turbo, fiturnya lengkap, mewahnya juga dapat, tapi harganya bahkan nggak sampai 400 juta. Ya kalau kita lihat lanskapnya, Tiggo 8 series memang ada gap jauh antara Tiggo 8 biasa dengan Tiggo 8 Pro yang pakai mesin 2000 cc. Tapi menurut kami, kok Tiggo 8 ini juga lebih dari cukup ya? Ya gimana enggak, ketika kita berkendara dengan mobil ini, rasa premiumnya terasa sekali. Dan nggak salah juga kalau kita sebut mobil ini rasa berkendaranya kayak mobil Eropa gitu. Karena mobil ini tuh hadir dengan kekedapan kabin yang luar biasa, bantingan yang solid, serta penyaluran tenaga yang terasa halus, tapi ada terus, nampol terus. Dan mobil ini juga ketika dibawa manuver, nggak bikin feel yang menakutkan gitu. Jadi handlingnya tetap bisa kita kuasai meskipun badannya bongsor dan cukup tinggi. Ya bantingan-bantingan yang kayak gitu emang terasa solidnya gitu. Dan ini yang bikin mobil ini terasa premium dan mewah sekali ketika kita kendarai. Chery menggunakan konfigurasi shock independen untuk suspensinya. Hal ini yang bikin karakter main mobil ini jadi sangat terprediksi. Melahap jalan nggak mulus rasanya tetap nyaman. Bahkan melewati speed trap dengan kecepatan yang tidak disesuaikan, juga mobil ini masih terkendali. Nggak ngebuang kanan atau kiri. Bantingan shock kayak gini juga rasanya nyaman kalau dipakai melewati sambungan tol. Atau mau diajak menikung dalam kecepatan tinggi, juga nggak ada feeling nakutin. Tapi kalau ada hal yang bisa diimprove oleh Chery adalah karakter setirnya yang agak hambar nih. Bobotnya sih bisa disesuaikan, jadi mau ringan atau berat bisa diatur. Cuma sayang, feedback dari roda ke tangan kita tuh agak gak terasa. Jadi untuk yang doyan nyetir, ya mobil ini tuh gak semenggugah itu. Saya masih ingat rasa berkendara waktu mengendarai Chery Tiggo 8 Pro dengan mesin 2000 cc yang menurut saya agak-agak overpower gitu. Dan Chery Tiggo 8 ini dengan mesin yang dikalibrasi dengan mesin 1600 cc, ternyata lebih pas teman-teman. Gak ada feel yang underpower, tapi juga gak yang berlebihan gitu. Jadi feel-nya terasa ada terus dan asik teman-teman. Turbonya itu minim lag dan rasanya mobil agresif sekali. Apalagi dengan transmisi DCT-nya yang benar-benar responsif teman-teman. Jadi rasanya mobil ini ada terus tenaganya. Dipakai di tarikan bawah siap, dipakai di tarikan tengah ke atas pun memang adalah habitat sejatinya. Apalagi kalau kita lagi masuk ke mode manualnya, wow, asik banget teman-teman. Dan asiknya lagi, karakter mesinnya yang cenderung buas ini rasanya klop dengan karakter bantingannya yang solid. Sehingga nyetir mobil ini tuh nggak terasa menakutkan dan cenderung fun. Dan bahkan kalau kita lagi menemukan rute bebas hambatan, mungkin kita lewat tol gitu ya, atau lagi jalan sepi, mobil ini akan bisa menyalurkan tenaganya dengan effortless teman-teman. Tapi khasnya transmisi DCT, di tarikan bawah untuk stop and go tuh ada feel yang canggungnya. Dimana saat kita injek gas pertama kali dari posisi diam, biasanya ada jeda untuk dia menghubungkan kopling. Ya feel kayak gini agak kurang cocok memang dipakai macet-macetan. Sederhananya akan terasa endut-endutan gitu.
Ya, Chery sebenarnya bisa aja menggunakan transmisi 9CVT kayak Omoda 5Z. Toh barangnya ada dan bisa dikawinkan dengan mesin ini. Dengan transmisi CVT itu, bisa aja mobil ini akan terasa lebih smooth dipakai di rute perkotaan atau untuk kita merayap di jalur padat. Ya, tapi rasanya Chery memang upload Tigo 8 ini untuk kita-kita yang ingin berencana road trip bareng keluarga ke daerah perbukitan, nanjak-nanjak. Mobil ini diplot bertenaga dan transmisi DCT-nya itu rasanya enak buat menaklukkan jalur yang bebas hambatan kayak gitu. Di sisi lain, kalau kita ngomongin soal road trip juga, mobil ini dilengkapi dengan fitur yang menunjang untuk perjalanan jarak jauh. Contohnya ada ADAS, teman-teman. Dan ada Adaptive Cruise Control yang kalau di jalan tol tentu kepake banget. Belum lagi, mobil ini juga punya fitur kamera 360, ada round view monitor di sini yang saya suka karena ini kalau di malam hari sekalipun tetap jernih tampilannya. Terus kalau kita bicara soal fitur juga, mobil ini dilengkapi dengan audio system yang premium dari Sony yang suaranya sopan ke telinga. Dan tadi saya sempat sebutin ada fitur ADAS-nya, tapi harus diingat kalau fitur itu yang selengkap itu cuma ada di tipe yang premium ini. Kalau yang comfort, sayang sekali belum ada. Nah, bedanya juga yang comfort dan yang premium itu, selain ADAS, di tipe comfort nggak dapat panoramic sunroof nih. Terus nggak ada juga fitur memory seat, meski pengaturan joknya sama-sama elektrik. Terus itu, logo Chery di depan, kalau yang comfort sih nggak bisa nyala. Tapi balik lagi ke interiornya, Chery Tiggo 8 ini nyatanya nyaman banget kabinnya. Duduk di bangku baris ketiganya terasa oke untuk orang dewasa yang mau numpang singkat. Kalau jalan jauh sih, pegel juga nih duduk di belakang sini, walau fasilitasnya tergolong lengkap. Sementara di jok tengah, nah ini best position untuk numpang. Karena joknya nyaman banget, fasilitasnya lengkap dan lega. Kalau dari luar, jelas tampilannya itu sama kayak kakaknya, baik Tigo yang 8 Pro Max ataupun yang Pro. Tapi kalau yang Pro Max dan Pro itu punya kesan yang arogan, kalau yang Tigo 8 biasa ini punya kesan yang lebih elegan. Tapi secara umum desainnya sama teman-teman, sama-sama bold, sama-sama tegas garis-garisnya. Dan yang paling saya suka dari Tigo 8 biasa ini, meskipun harga terjangkau, tapi punya fitur yang memukau. Salah satunya ini, logonya bisa nyala. Sebentar dari samping, jelas ini juga sama teman-teman, basisnya karena sama, jadi dimensinya, wheelbase-nya, ground clearance-nya juga mirip dengan punya kakaknya. Tapi satu hal yang rasanya akan saya ganti pertama kali kalau beli mobil ini adalah peleknya teman-teman. Ini tuh agak cingkrang rasanya dan proporsinya agak jadi kurang pas kalau dari samping. Pakai pelek ring 19 kayak kakaknya itu udah paling pas lah. Kalau ini tuh ya sayang, agak kelihatan cupu dikit gitu. Sementara di belakang, jelas kesannya antara yang Pro, Pro Max, dan Tigo 8 biasa ini beda teman-teman. Lagi-lagi, kalau yang Pro dan Pro Max terkesan arogan, kalau ini tuh lebih kalem gitu ya. Kelihatan dari model knalpot yang mereka pakai. Di Tigo 8 ini, dia pakai tambahan kit gitu ya. Jadi ini tuh bukan knalpot asli di dalam. Sementara kalau yang Pro dan Pro Max tuh ada kelihatan knalpotnya 2 gitu kiri kanan ya, kelihatan galak banget. Terus juga nggak banyak emblem-emblem merah-merahan gitu ya. Di sini paling huruf T-nya aja. Dan kalau kita buka pintunya, pintu bagasinya, harus nunggu lama karena ya ini lama banget. Kelihatan kalau akomodasi mobil ini tuh juga mirip-mirip dengan yang Pro dan Pro Max. Meskipun ini bagasinya agak tereduksi gitu ya karena jok baris ketiga dibuka, tapi tetap ini tuh cukup teman-teman. Cukup lega. Apalagi kalau ini jok baris ketiga kita lipat dan jok baris kedua dilipat juga. Tentu mobil ini akomodatif sekali. Chery just being Chery. Pabrikan asal Cina ini doyan banget bikin mobil yang harganya terjangkau tapi dengan impresi yang memukau. Termasuk Tigo 8 ini. Dengan harga nggak sampai 400 juta, tapi kita dapat medium SUV yang rasa berkendaranya berkelas, fitur yang lengkap, hingga tampilan yang mewah. Menurut kami, kalau kalian mencari mobil karena rasa dan value for money-nya, Tigo 8 ini bisa banget jadi pilihannya.
Ya, seperti biasa Chery memang punya, apa namanya ya, punya sesuatu yang bisa banget mereka andalkan, yaitu kalau di kelas medium SUV, mereka punya Tiggo 8 series. Tapi sekarang tinggal Chery Sales Indonesia selaku APM dari Chery Indonesia untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen ya. Salah satunya dengan membangun jaringan after yang lebih luas lagi. Karena ini mobil cocok buat dipakai harian, tapi ya tentu kita nggak pengen ada rasa khawatir, takut partnya nggak ada, takut servisnya susah. Ya sekarang tinggal cari aja meyakinkan kita akan hal itu. Menurut kami mobil ini layak dipertimbangkan teman-teman, apalagi dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apakah sama dengan kami? Coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe tuh channel YouTube Detik Auto. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.